Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merah menggoda dan salam satu media. Oke, di kesempatan kali ini saya akan coba kasih tahu buat sahabat-sahabat semua ya, itu bagaimana cara kita membuat pakan cacing sutra ya. Ini cacing sutra. Cacing sutra ini memang perlu makanan, tapi saya biasa memberi makan dengan ampas tahu. Oke, ampas tahu ini tentunya harus kita olah dengan cara kita fermentasi. Oke, dan ini nih. Ini bahan-bahannya sudah saya siapkan. Hanya saja air belum ini nih. Oke. Saya akan kasih tahu. Ini trik ya, trik cara kita fermentasi ampas tahu agar awet, tahan lama dan tidak bau. Oke. Pertama-tama itu bahan utamanya adalah ampas tahu. Ampas tahu ini harus kalian peras untuk menghilangkan kadar air dan sisakan kadar airnya itu 30 hingga 40%. Oke. Jadi teksturnya seperti ini, tidak boleh basah dan tidak boleh kering. Seperti ini lur. Oke. Dan ini ada E4 yang pertanian. Khusus ya, yang pertanian. Ada yang bertanya kalau pakai E4 yang perikanan bagaimana? Sebenarnya bisa yang perikanan, tapi hasil fermentasi atau kandungan hasil fermentasinya itu akan jauh lebih berbeda ketimbang dengan E4 yang pertanian seperti ini. Oke. Semuanya akan saya berikan takarannya berapa, insya Allah saya akan kasih tahu ya. Walaupun ini sudah saya berikan di channel YouTube saya, tapi di sini akan jauh lebih beda lur, karena hari demi hari, bulan demi bulan, dan tahun demi tahun pastinya akan ada perubahan. Bagaimana cara kita memfermentasikan akan jauh biar jauh lebih mudah, biar jauh lebih paham lagi ya, lebih cepat lagi gitu. Oke. Jadi kalian semua kalau seandainya ini trik juga sebenarnya ya, yang pernah saya uji coba dan pernah saya lakukan juga, sering saya lakukan. Trik kita untuk memfermentasikan ampas tahu ini, kalau seandainya sahabat-sahabat semua sudah dapat ampas tahu langsung dari pabrik, jangan kalian langsung olah. Artinya kalian harus menyimpan dulu ampas tahu ini 1 hari. Agar kenapa? Yang pertama agar airnya itu bisa sedikit berkurang ya kadar airnya tuh, karena disimpannya itu biasanya air akan berkurang, dan juga yang paling penting adalah sari dari ampas tahu ini meresap ke dalam ampas tahu ini. Sari dari tahunya, maksud saya, sari dari tahunya ini meresap ke ampas tahu. Jadi setelah kita menyimpan lalu kita mengolah, artinya ampas tahu ini sudah ada kandungan sari tahu. Oke. Dan trik lain, kita bisa melihat tekstur dari ampas tahu ini ya. Kalau seandainya kita melihat nih ya, contoh
ini kalau kita peras, jujur ya, jujur ini kalau kita peras tuh pasti akan keluar air. Oh, airnya ya. Bang, bukannya tadi yang dikatakan harus kita buang air? Ya memang betul lur, kita harus buang air. Ya, harus buang air. Tapi di sini kenapa saya tidak buang air? Tidak saya peras. Nah, kesimpulannya kan sebelum kita fermentasi ini kan kita membuat larutan. Nah, larutan otomatis kita membutuhkan air lur. Kita ambil contoh lah air dulu sedikit saja ya. Kira-kira secukupnya nih. Biasa kalau ini terlalu banyak. Nah, oke. Mungkin kalau saya hitung ini takaran sekitar 1,5 gelas kayaknya. Biasanya ya, untuk memfermentasikan ampas tahu ini membutuhkan air 700 ml lur. 700 ml. Tapi ingat, air 700 ml itu tekstur si ampas tahu ini lembab atau sedikit kering lah ya. Jadi kita banyakin airnya kalau ampas tahunya agak sedikit kering. Tapi kalau tadi yang saya bilang saya peras seperti ini masih ada airnya, berarti airnya itu kita siapkan hanya sedikit lur, secukupnya saja. Sebenarnya tujuan air ini ya itu untuk melarutkan molase dan juga E4. Oke. Nah, kalau ampas tahunya kering berarti airnya harus kalian banyakin. Itu ya triknya ya. Jadi biar tidak biar tidak gagal paham juga. Oke, terima kasih ya. Salam di Ciranjang, Kang. Atur nuhun. Oke. Dan sekarang kita mulai nih. Sebelum kita mencampurkan pencampuran, kita membuat larutan dulu lur. Oke. Nah, di sini lah yang seharusnya kalian perhatikan lur. Takarannya berapa sih untuk membuat 10 kg ampas tahu, baik dalam keadaan seperti ini agak basah maupun kering. Kalau kering kan tadi yang sudah saya katakan, intinya kita perhatikan airnya lah ya. Oke. Nah, kalau keadaan seperti ini agak basah tuh, ini masih keluar air, berarti kalian harus menyiapkan air hanya 1 gelasan atau 1,5 gelas seperti saya ini. Oke, saya buang lagi nih ya. Oh, ini hanya untuk mencampurkan saja atau mengencerkan si molase. Dan nah, molase ini ya harus kita berikan sekitar, ingat, oke, 1 aqua gelas kurang seperti ini lur. Oke, udah cukup. Dan kita aduk dulu ini sampai benar-benar tercampur dengan air. Dan sekarang sudah kita ketahui ya bahwa air itu tujuannya sebagai mengencerkan air atau biar lebih mudah lagi nanti pada saat kita pencampuran dengan ampas tahu. Padahal ampas tahu ini sebenarnya udah ada kadar air ya. Terus kenapa di channel YouTube saya bahas air harus 700 ml untuk membuat 10 kg? Itu khusus pemula lur. Kalau sudah bisa menguasai tekniknya, dan insya Allah itu akan jauh lebih baik dan kalian akan main feeling nantinya. Oke. Sekarang nih siapkan E4-nya lur. E4 ini kita berikan 4-5 tutup botol, tapi saya biasa 5 tutup botol ya. Oke,
Kita hitung sama-sama nih. Satu, oke, dua, tiga, empat, lima. Oke, cukup. 5, tutup botol. Dan sekarang kita aduk ya seperti ini. Setelah ini lalu kita siramkan ke ampas tahu untuk proses pengadukan. Dan nanti teksturnya ya akan berubah warna menjadi warnanya itu agak kecoklatan, dan itu hasilnya akan jauh lebih bagus lur ketimbang masih warna putih ampas tahunya itu. Oke, dan kita aduk. Ini agak lumayan cukup lama nih ya. Jadi cara pengadukannya seperti ini lur. Kalau misalkan kalian ingin mengetahui ciri-ciri ampas tahu yang sudah tercampur, nanti akan tahu lur. Mantap pokoknya ini. Saya kadang-kadang kalau seperti ini ya sering senang gitu. Kadang semangat kalau pengadukan kayak gini. Tapi kalau untuk khusus pemula disarankan sih ya. Saya sebenarnya udah kasih tahu di channel YouTube saya, takarannya sudah saya berikan. Tapi kan di sini itu sebenarnya cara termudahnya. Jadi kuncinya itu ada di ampas tahu. Tekstur ampas tahu, kadar air yang ada di ampas tahu. Kalau masih warnanya tuh agak putih, berarti itu biasanya kurang molase. Nanti saya akan tahu bagaimana cara hasil fermentasi ini awet ya, walaupun sudah saya berikan di channel YouTube saya. Oh, ini sudah mulai berubah warna. Kalau live streaming ini tidak bisa di skip ya. Jadi saya harus siap capek pokoknya lah. Tapi nggak apa-apa. Yang penting demi share ilmu buat sahabat-sahabat semua. Hasil fermentasi ini itu sangat bagus untuk makanan cacing sutra, baik di media lumpur maupun di tanpa lumpur. Dan juga untuk sumber makanan kutu air. Nanti juga saya akan update masalah kutu air ya, yang sering saya bahas juga di tahun 2020 sampai 2021. Kutir itu melimpah sekali dan sangat mudah kita mengkultur atau menternakannya. Aduh, bener capek nih. Kalau live streaming bener harus siap capek. Pokoknya ini harus benar-benar tercampur ya, jangan sampai kayak gini nih. Ada yang warna putih ya, ada yang kayak gini, wah kacau itu. Nanti juga saya akan berikan contoh bagaimana cara mengaplikasikan ampas tahu yang sudah difermentasi. Kebetulan ya, ini nih. Ini ampas tahu yang sudah difermentasi, sudah berumur 3 harian. Saya akan langsung aplikasikan. Dan ini juga ya,
akan saya campurkan ke ampas tahu yang sudah difermentasi sebelumnya. Aduh, cukup pegal. Mantap pokoknya. Tapi senang juga sih jujur. Pokoknya intinya kalau kita punya pekerjaan, saat dilakukannya tuh sangat semangat sekali. Insya Allah itu akan membuahkan hasil lur. Walaupun keringat bercucuran ya, pegel, capek, gak apa-apa. Insya Allah itu berkah buat kita semua. Ini masih ada yang putih-putih, pokoknya harus bener-bener rata ya, rata pokoknya. Biar hasil fermentasinya tuh sempurna. Jujur sih saya baru ini live streaming, kemarin baru 1 kali, sekarang live streaming lagi baru dua kali. Mudah-mudahan untuk live streaming yang akan datang jauh lebih baik ya, karena maklum pemula. Oke, ini sudah hampir jadi, sudah hampir beres. Aduh, pokoknya jangan sampai ada yang warna putih. Disodok sampai bawah pokoknya. Aduh. Alhamdulillah sudah jadi. Sodok lagi bawah, ada. Wah, bersih. Oke, ini kayaknya sudah beres. Mantap ya. Jadi hasilnya tuh kayak gini lur. Ini warnanya tuh ya. Jadi beda pokoknya. Yang tadinya warna putih sekarang warnanya agak kecoklatan. Salam satu media, Pak Agus hatur nuhun Pak. Tangerang Kota hadir dan menyimak. Terima kasih untuk Pak Ketua Big Man. Oke. Dan sekarang saatnya kita penyimpanan. Penyimpanan. Kopi dulu ah. Aduh, bener capek weh. Mantap pokoknya. Oke. Nih, coba perhatikan ya. Ini baru 3 harian lur. Dan lupa tadi saya ya. Saya akan kasih tahu bagaimana cara agar hasil fermentasi ini awet. Coba perhatikan lur. Tadi setelah saya dibuka ya, banyak sekali uap nih. Mantap nih uap. Ini uap ini hasil fermentasi. Kalau mau ampas tahu ini awet, ini harus dibuang ya, harus dielap pakai kain yang kering. Karena kalau tidak, nih saya akan coba berikan sedikit penjelasan ya. Saya akan simpan uapnya di ampas tuh, kayak gini lur uapnya tuh. Ya, kalau kita tidak membuang uap ini dengan cara dielap, lama-lama air uap ini akan nampung di bagian permukaan ampas tahu, dan akhirnya ya ampas tahu yang di permukaan inilah akan cepat bau busuk ya, cepat bau busuk, dan itulah yang harus kalian perhatikan. Uap ini setiap hari gimana ya, mungkin saya rasa ya dapat setengah gelasan setiap hari. Kalau 10 hari juga udah 5 gelas lur. Berarti udah becek, ini udah jadi bubur. Oleh sebab itu, jangan sampai si uap ini tidak dibuang. Oke. Sekarang saatnya kita menyimpan. Ini sih udah full ya, tapi nggak apa-apa lah. Sebagai contoh saja, setelah kalian membuat pencampuran ampas tahu
untuk difermentasi, kalian simpan seperti saya ini nih. Simpan. Lalu kalian tutup seperti ini. Ya, beres. Mau dikasih beban juga nggak apa-apa pakai batu, tapi saya emang enggak sih. Karena jujur saja bakteri ini saya coba sedikit berikan keterangannya ya, bahwa bakteri E4 pertanian ini nih, kalau kita baca di sini ya, mampu memfermentasikan bahan organik di dalam tanah. Ingat ya, bahan organik di dalam tanah, artinya bakteri fermentasi ini membutuhkan sedikit udara. Sekeras apapun tanah pasti ada udara, lur. Oleh karena itu ya, ini sudah saya berikan ya penjelasannya. Oleh karena itu kalian tutupnya menutupnya seperti ini saja. Udah, anggaplah ini tanah ya. Ini tanah. Dan si bakteri sedang urai bahan organik di dalam tanah ini nih. Set, seperti itu. Udah jadi ya. Jadi kita tinggal tunggu saja. Oke. Kita tunggu sampai 24 jam. 24 jam kalian buka seperti ini. Kalau sudah 24 jam, buka, udah tutup lagi. Itu hanya untuk membuang gas atau apa ya namanya tuh, biar tidak meledak katanya gitu kan. Nah, emang bener sih ya. Jadi kita buang gasnya tuh seperti ini, udah tutup lagi, simpan sampai hari ketiga. Nah, di hari ketiga mulai nih kalian harus buang uap tuh kayak gini di penutup dan di sisi wadah. Kalian harus buang pokoknya. Jangan sampai tidak ya. Kalau tidak dibuang, jangan salahin kalau hasilnya itu becek, bau. Jadi bubur juga ya, itu sebenarnya bisa juga kita manfaatkan buat pakan. Tapi biasanya kalau bau itu akan mudah mencemari kualitas air. Oke, jadi itu cara bagaimana cara mengawetkan hasil fermentasinya. Hasil fermentasi ini awetnya itu hingga 6 bulan. Mantap ya, hingga 6 bulan. Bahkan saya pernah coba tuh 8 bulan masih bagus. Oke, jadi itu. Dan sekarang saya akan ambil ya, untuk kasih tahu. Contoh ini sudah sudah siap dipakai ya, umurnya sudah 3 hari. Inilah contoh misalkan. Oke, saya akan ambil. Dan kalau ampas tahu yang sudah berhasil itu setelah difermentasi, baunya itu bau asem ya. Asem, bahasa Sunda nama asem. Kayak peyem, kayak tape. Oke. Sedikit dulu sajalah. Ini sebagai contoh. Dan sekarang saya akan berikan buat makanan cacing sutra. Ini nih, makanan cacing sutra ya, yang sangat rekomendasi baik di media lumpur maupun tanpa lumpur. Dan insya Allah di media lumpur saya di kolam itu akan saya kasih ampas tahu ini. Ini ada tanpa air mengalir, ada di sini ya. Media tanah ini ada. Itu media lumpur paling jos, media lumpur. Kalau media tanah itu sebenarnya masih baru-baru saya eksperimen. Oke, jadi caranya tuh cukup seperti ini, lur. Ingat, kalau untuk awal, misalkan contoh ini awal budidaya, kalian kasih makanan jangan banyak-banyak dulu. Ini saya kalau tidak salah 202 gelas ya, atau 400 ml. Saya kasihnya cuma segini, lur. Jadi ditabur seperti ini saja. Kalau untuk awal jangan banyak-banyak ya, disarankannya itu secukupnya, karena cacing sutra ini masih adaptasi
masih orientasi, perlu waktu untuk mendapatkan kenyamanan pada media baru seperti itu lur. Oh ya, oh ini nih belum yang tanpa air mengalir nih, info terkini nih tanpa air mengalir, info terkini. Cemplungin saja berapa titik ya, 1 2 3, jangan banyak ya lur. 1 2 3, kayak gitu sih. Sangat mudah amat. Aduh, sebenarnya saya agak kurang sehat sih kemarin pas saya waktu buat konten malam hari itu tuh, paginya langsung tepar saya. Katanya diganggu sama makhluk halus. Nggak apa-apa lah, sama-sama makhluk juga. Oke. Oh, jadi seperti ini penampakannya kalau kita ngasih makan ya, sedikit tapi nyebar tuh. Aduh. Mantap pokoknya. Oke lor, jadi itu ya caranya, cara fermentasi ampas tahu agar hasilnya tuh benar-benar maksimal. Dan tadi sudah saya berikan caranya agar hasil fermentasi yang awet seperti apa ya, tadi sudah saya berikan. Oke, semoga konten ini memberikan edukasi, inspirasi dan juga manfaat buat dulur-dulur semua. Kalau tidak ada yang mengerti boleh di komen saja ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya semakin mantap.